Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tema tentang pengertian hadis riwayah serta pengertian hadis diroyah dan sejarah perkembangannya. Apa itu hadis? Hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian hadis riwayah. Definisi hadis riwayah ialah ma ja'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Nah, artinya apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifatnya. Nah, sekarang mari kita bahas contoh-contoh hadis Nabi. Yang pertama dari qaul, ucapannya. Nabi SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Lanjut kepada contoh fi'liyah, yaitu perbuatan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Lanjut kepada hadis takrir, yaitu ketetapan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, rantai kerasulan dan kenabian telah sampai pada akhirnya. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahku. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang terakhir, contoh hadis sifat Nabi. An Abi Ishaq qala sami'tu al-Bara yaqulu kana Nabi Muhammad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas wajhan wa ahsanul khalqan laisa bitawil al-ba'in wala bil qusr. Al-Bara mendengar dari bapaknya Rasulullah SAW adalah yang paling tampan wajahnya, paling baik akhlaknya. Beliau tidak memiliki tubuh yang tinggi, juga tidak pendek. Hadis riwayat Bukhari. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu pengertian hadis diroyah. Pengertiannya yaitu ilmun biuslin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsul qabul warad. Ilmu tentang dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang mengetahui dengannya seputar sanad dan matan dari segi diterima atau ditolaknya hadis. Nah, dari pengertian itu bisa kita ambil intinya bahwa hadis diroyah itu mempelajari dua. Yang pertama sanad dan yang kedua matan. Mari kita bahas sanad. Apa itu sanad? Sanad ialah silsilatul rijal al-mu'assilatul mat, jalan yang menyambungkan kepada matan hadis. Nah, di dalam sanad terdapat rawi. Rawi adalah orang yang menyampaikan atau meneruskan hadis dari rasulnya, dari gurunya, terus dia menyampaikan lagi kepada muridnya. Itu yang disebut rawi. Lanjut matan. Matan adalah inti hadis, karena matan mengandung segala hal yang disandarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sekarang kita masuk kepada taksimul hadis. Yang pertama ada min haitsu ada thariqah, yang kedua min haitsu man asnad ilai, dan yang terakhir min haitsul qabul warad. Yang pertama kita masuk kepada pembahasan kualitas jalur periwayatan. Nah, dalam segi kuantitas terdapat dua pembagian. Yang pertama hadis mutawatir. Yang disebut mutawatir itu banyaknya rawi dan banyaknya juga tabaqat dari setiap tabaqatnya.
Yang kedua ada ahad. Secara kuantitas ada yang disebut ahad, juga terbagi menjadi 3. Yang pertama gorib, hanya satu periwayatan. Terus ajiz, hanya 2 periwayatan. Yang terakhir ada masyhur, 3 jalur periwayatan atau lebih, 3 sampai 9. Yang kedua masuk kepada sumber periwayatan yang terbagi kepada 4. Yang pertama hadis qudsi, yaitu yang bersumber dari dan yang maknanya dari Allah langsung, maknanya dari Allah sedangkan perkataannya dari Nabi. Terus yang kedua ada marfu, itu bersumber pada Nabi. Yang ketiga ada mauquf, bersandarnya kepada sahabat. Dan yang terakhir ada maqtu, yaitu bersumber kepada tabi'in. Lanjut, yang ketiga dilihat dari segi kualitas periwayatan. Nah, terbagi 2 lagi. Dari segi kualitas ada yang makbul diterima, ada yang mardud ditolak. Nah, yang makbul yang diterima itu juga dibagi kepada 2. Yang pertama ada yang sahih, lalu hasan. Nah, yang sahih pun bila mana hadis disebut sahih ada juga syarat-syaratnya, yaitu ada 5. Yang pertama ittisalul sanad, yang kedua adalatur ruwah, yang ketiga dabtur ruwah, yang keempat adamul syudud, dan yang terakhir adamul ilah. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ittisalul sanad, yaitu bersambungnya sanad. Yang dimaksud bersambung yaitu bila mana si perawi bertemu dengan gurunya, itu disebut ittisalul sanad. Yang kedua adalah ruwah, rawinya adil. Yang disebut adil di sini memiliki akal sehat dan amal yang sehat. Yang ketiga dokter ruwah, rawinya dobit. Yang disebut dobit di sini yaitu memiliki hafalan yang kuat serta cerdas. Yang keempat tidak syad, yaitu tidak bertentangan antara yang sahih dengan yang lebih sahih. Yang terakhir tidak ilat. Yang dimaksud ilat di sini yaitu samar atau tersembunyi. Nah, yang kedua syarat hasan, yaitu kurang lebih daripada yang tadi syaratnya sahih. Nah, bila mana hadis disebut hadis hasan, yaitu dia memiliki sedikit kekurangan di dobitnya. Jadi si perawinya hafalannya tidak terlalu kuat atau tidak terlalu cerdas, maka hadis tersebut dibilang hadis hasan. Nah, lanjut dari segi kualitas juga ada yang disebut dengan hadis mardud, yaitu yang ditolak. Terbagi 2 juga. Yang pertama ada dobit, dan yang kedua maudhu. Hadis dobit itu hadis yang bisa para ulama berbeda pendapat. Ada yang kalau dobitnya tidak terlalu parah masih bisa diamalkan, kalau dobitnya udah parah itu tidak bisa diamalkan. Sedangkan hadis maudhu juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maudhu itu bukan sama sekali hadis, yaitu karangan manusia biasa. Adapun yang bilang maudhu hadis Nabi, akan tetapi sangat buruk secara kualitasnya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan tentang hadis riwayah dan hadis riwayah dan hadis diroyah. Sekarang kita masuk kepada sejarah perkembangan hadis. Ada 7 periode. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, pada awalnya Nabi melarang bahwa hadis ini ditulis karena agar potensi diarahkan kepada Al-Quran. Namun pada suatu kesempatan, pada saat Fathu Makkah, pada saat Nabi berkhutbah, Nabi
mengatakan kepada Abu Syah bahwa tulislah aku. Nah, lanjut kepada periode kedua, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu periode taklil ar-riwayah. Pada masa tersebut hadis-hadis dibataskan periwayatannya karena setelah Rasul wafat banyak sekali hadis-hadis palsu yang terdengar atau yang datang. Yang periode ketiga yaitu pada masa tabi'in, yaitu periode kodifikasi hadis di zaman pemerintahan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri merupakan ulama besar pertama yang membukukan hadis secara resmi. Namun pada masa tersebut masih bercampur adalah hadis yang sahih, hasan, dan hadis-hadis yang bukan sahih. Nah, lanjut kepada masa tabi'in, yaitu periode filterisasi, masa keemasan pembukuan hadis, yaitu dimana dipisahkannya hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih. Lanjut kepada masa penertiban hadis, teknis pembukuan lebih sistematis dibanding dari zaman sebelumnya. Nah, periode yang selanjutnya periode ke-6, yaitu masa perkembangan penulisan hadis, yang dimana agar umat Islam mudah dalam mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Periode terakhir yaitu abad selanjutnya sampai saat ini, sampai sekarang, tidak ada lagi kegiatan yang berarti dari para ulama hadis kecuali hanya membaca, mempelajarinya, serta mentakhrij hadis. Mungkin cukup sekian pemaparan materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.